Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 459846000. Di pusat kota binatang, sebuah mansion yang megah dan besar berdiri menjulang tinggi, dan itu adalah rumah penguasa kota yang misterius dan paling megah di antara semua bangunan di kota binatang. Rumah penguasa kota seperti binatang raksasa yang bercokol di jantung kota, memancarkan suasana yang luar biasa. Ada sebuah rumah besar di masing-masing dari tiga arah timur, barat dan selatan. Dekorasi mewah dari ketiga rumah mewah ini sungguh mengejutkan. Dinding mansion terbuat dari batu giok yang berharga, bersinar dengan cahaya hangat di bawah sinar bulan. Ubin berlapis kaca di atapnya berwarna-warni dan bersinar terang. Pintu dan jendelanya diukir dengan pola yang sangat indah, atau binatang buas yang berlari kencang, atau rumput peri dan bunga roh, setiap detail menunjukkan kemewahan tertinggi. Ketiga rumah besar ini berada pada suatu sudut, mengelilingi rumah penguasa kota dengan rapat, membentuk sistem pertahanan yang tidak dapat dihancurkan. Rumah-rumah mewah itu saling bergema, membentuk satu kesatuan yang erat. Jika ada yang ingin menyerang rumah penguasa kota, mereka harus terlebih dahulu menerobos garis pertahanan ketiga rumah besar ini. Signifikansi strategisnya terbukti dengan sendirinya. Dan ketiga rumah besar ini adalah tempat tinggal tiga jenderal binatang besar di bawah kursi penguasa kota. Itu bukan hanya tempat tinggal tiga jenderal binatang buas, tetapi juga penghalang penting bagi rumah penguasa kota. Di tengah malam, seluruh kota binatang terbenam dalam keheningan, dan semuanya sunyi, hanya penjaga yang bertugas yang berpatroli dengan patuh. Suara langkah kaki mereka bergema di jalanan yang kosong, menambah ketenangan malam. Namun, di mansion di sebelah timur, masih terang benderang, yang sangat kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Di aula, suasananya sedikit tegang. Duduk di tempat pertama adalah seorang biksu parubaya yang tingginya 8 kaki. Dia adalah Jenderal Singh, salah satu dari tiga jenderal binatang besar. Mata Jenderal Singh seperti lonceng tembaga, tatapannya dalam dan tajam, seolah-olah dia bisa melihat menembus hati orang-orang, memancarkan aura agung yang membuatnya tidak berani melihat secara langsung. Dia mengenakan jubah hitam dengan sulaman garis-garis emas di atasnya, dan kilau berkedip-kedip dengan gerakannya, yang membuatnya semakin mulia dan luar biasa. Aaron, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah benar-benar ada biksu naga di penjara itu? Dan dia masih dari klan naga emas. Suara Jenderal Singh rendah dan kuat, bergema di aula, dengan sedikit keraguan dan rasa ingin tahu. Dia sedikit mengerutkan kening dan menatap Aaron dengan erat, seolah dia ingin melihat cacat dalam ekspresinya. Aaron duduk di kepala dan menjawab dengan ekspresi tertentu, Jenderal Singh, beraninya aku menipumu, semua yang aku katakan adalah benar. Ada sedikit keinginan di matanya, dan dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, berharap sang jenderal akan percaya pada dirinya. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan terlalu aneh, tetapi jika dia tidak memberitahu sang jenderal tentang hal itu, dia takut akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Setelah Jenderal Singh mendengar ini, alisnya sedikit mengerutkan kening, dan dia jelas masih tidak mempercayai kata-kata Aaron. Pada saat ini, seorang bawahan berkata, Jenderal Singh, di kota binatang ini, tidak pernah ada biksu naga sejati dalam ribuan tahun, apalagi klan naga emas. Aaron ini adalah seekor ular yang baru saja ingin bertransformasi, tapi memakai tanduk naga palsu, hanya ingin bertindak sebagai klan naga, dia melihat apakah dia ingin berubah menjadi naga dan ingin menjadi gila, dia delusi. Kata-kata bawahan ini penuh dengan ejekan dan keraguan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada ekspresi jijik di matanya. Keqing yang lain juga mengangguk setuju, dan ada diskusi berbisik di aula. Ketika Aaron mendengar ini, dia menjadi cemas dan membela dengan keras, kamu tidak ingin bermulut berdarah, tapi aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Mungkinkah itu salah? Wajahnya memerah, matanya berapi-api karena marah, dan tangannya mengepal erat-erat, seolah-olah dia akan bergegas untuk membuat teori dengan bawahan itu kapan saja. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebenarannya akan dipertanyakan dan difitnah. Bawahan yang lain juga melanjutkan, saya juga berpikir apa yang dikatakan Taois Bai agak aneh. Dia mengatakan bahwa pihak lain hanyalah seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, dan dia sendiri adalah tingkat 4 produk di alam Mahayana, tetapi dia dikalahkan oleh seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana ini mungkin?
Seperti yang dikatakan bawahan lainnya, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Aaron berkata tanpa daya, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya, saya bisa membawa Tuan Chen secara langsung. Namun, Sang Jenderal harus mengeluarkan perintah amnesti, bagaimanapun juga, dia masih di penjara. Ada sedikit ketidakberdayaan dan keluhan dalam nadanya. Dia tahu bahwa tanpa perintah amnesti, Tuan Chen tidak akan bisa dikeluarkan dari penjara. Aaron, saya pikir Anda hanya ingin Sang Jenderal memberi Anda perintah amnesti agar Anda dapat menyelamatkan orang-orang yang ingin Anda selamatkan, kan? Beberapa orang mempertanyakan motif Aaron lagi. Ada jejak kecurigaan di mata orang-orang ini, dan mereka menatap lurus ke arah Aaron, seolah-olah ingin melihat melalui pikirannya. Saya tidak punya. Saya benar-benar akan membawa Tuan Chen dan membiarkan Anda melihatnya. Aaron berteriak keras untuk mengungkapkan kejujuran dan keaslian dari apa yang dia katakan. Suaranya bergema di aula, dengan sedikit tekad dan tekad. Hanya saja apa yang dia katakan benar-benar terlalu di luar Nurul, tidak heran semua orang tidak mempercayainya. Oke, berhenti berdebat. Jenderal Singh mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi yang sangat buruk di wajahnya, kalian semua adalah orang-orangku, dan kalian harus bersatu. Bagaimana Anda bisa berkelahi di markas ini? Sekarang dua jenderal lainnya diam-diam mengembangkan kekuatan dan ingin mengusir kita. Jika kita tidak bersatu, kita hanya bisa menunggu untuk diusir dari kota binatang dan tinggal di hutan belantara. Kata-kata Jenderal Singh seperti palu yang berat, membangunkan semua orang, dan semua orang tiba-tiba menutup mulut mereka, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Mereka tahu bahwa di kota binatang ini, jika mereka kehilangan perlindungan Jenderal Singh, hidup mereka tidak akan lebih baik. Aaron, ini perintah amnesti. Anda akan membawanya ke seseorang besok. Saya juga ingin melihat seperti apa biksu naga suci ini. Seseorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi dapat mengalahkanmu, biksu tingkat 4 di alam Mahayana. Saya belum pernah melihat seorang jenius seperti ini. Jenderal Singh selesai berbicara, dan langsung mengeluarkan cahaya putih. Aaron mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan sebuah token kecil muncul di telapak tangannya. Token tersebut memancarkan cahaya lembut dan diukir dengan beberapa tanda misterius. Ini adalah perintah amnesti, yang memiliki kekuatan untuk membebaskan tahanan dari penjara kota binatang. Melihat perintah amnesti sudah dia dapatkan, Aaron langsung berjanji, besok saya pasti akan membawa Tuan Chen. Dia memegang perintah amnesti dengan erat, seolah memegang harapannya sendiri, dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus membuat semua orang percaya dengan apa yang dia katakan. Pada hari kedua, begitu fajar menyingsing, Aaron buru-buru datang ke penjara kota binatang dengan perintah amnesti di tangannya. Langkahnya cepat, dan ada sedikit semangat di matanya, dan dia hanya ingin mengeluarkan Tuan Chen dari penjara sesegera mungkin. Begitu dia masuk penjara, dia dihentikan oleh Kapten Zhou. Kapten Zhou berkata dengan ekspresi buruk, Aaron, kamu hanya bertanggung jawab untuk merawat pohon kuno, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki sel. Kapten Zhou berdiri di depan Aaron dengan tangan di dada, menghalangi jalannya, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Aaron buru-buru menjelaskan, Kapten Zhou, saya diperintahkan oleh Jenderal Singh untuk datang dan membebaskan seorang tahanan. Perintah amnesti diperlukan untuk membebaskan tahanan. Apakah Anda memiliki perintah amnesti? Kapten Zhou bertanya. Dia tidak langsung meminta perintah amnesti, tetapi menatap Aaron dengan saksama, seolah menilai kebenaran atau kepalsuan kata-katanya. Tentu saja, kata Aaron, langsung mencabut perintah amnesti. Perintah amnesti memancarkan cahaya redup di tangannya, yang sangat menarik perhatian. Kapten Zhou sedikit mengernyit saat melihat perintah amnesti. Meskipun tidak mau, dia memindahkan tubuhnya keluar dari jalan dan memberi jalan. Bagaimanapun, perintah amnesti diakui di seluruh kota binatang, dan ketiga jenderal binatang besar memiliki kekuatan untuk mengeluarkannya, dan dia tidak dapat menghentikannya. Ini juga alasan mengapa Yusef berani membuat masalah sebelumnya dan tidak takut masuk penjara. Sebagai salah satu jenderal binatang, ayahnya, bahkan jika dia ditangkap di penjara, perintah amnesti dapat membebaskannya. Kapten Zhou diam-diam kesal di hatinya, tetapi dia tidak berdaya, dan hanya bisa melihat Aaron berjalan menuju sel. Setelah Aaron memasuki sel dan melihat Dev, dia berkata dengan gembira di wajahnya, Tuan Chen, perintah amnesti telah diperoleh, dan saya dapat mengeluarkan Anda sekarang. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia, dan ada sedikit harapan di matanya.
Sepertinya dia sudah melihat ekspresi terkejut ketika semua orang melihat Tuan Chen. Jika saya tidak keluar, Anda dapat menggunakan perintah amnesti untuk membawanya pergi. Dev menunjuk kakak Melanie dan berkata. Dev tampak tenang, dan dia sepertinya tidak peduli jika dia bisa meninggalkan penjara. Dia lebih peduli dengan keselamatan kakak Melanie. Aaron berkata dengan ekspresi kosong, Tuan Chen, perintah amnesti ini khusus dikeluarkan untuk Anda. Jenderal Singh ingin bertemu denganmu. Saya memberitahu Jenderal Singh tentang Anda, tetapi tidak ada dari mereka yang mempercayainya, jadi mereka harus mengizinkan saya membawa Anda ke rumah Jenderal untuk melihatnya. Jika amnesti ini diberikan kepada orang lain dan Anda tidak pergi ke rumah Jenderal, saya tidak akan dapat menjelaskannya, dan banyak orang akan mengira saya berbohong, dan Jenderal Singh tidak akan mempercayai saya lagi. Ada jejak ketidakberdayaan dan kecemasan dalam nada Aaron, dan dia tidak tahu bagaimana membujuk Dev. Ketika kakak Melanie mendengar ini, dia menjadi gugup. Dia takut Dev akan meninggalkannya sendirian. Jika dia dibebaskan dengan perintah amnesti, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk pergi. Ada jejak ketakutan di matanya, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia dengan erat menggenggam sudut-sudut pakaian Dev, seolah-olah dia telah meraih sedotan terakhir. Dev berpikir sejenak, dan berkata, kamu pertama-tama menggunakan perintah amnesti untuk membawanya keluar. Pada malam hari, kamu akan menunggu saya di luar penjara, dan saya akan pergi ke rumah Jenderal bersama Anda. Ada sedikit ketegasan di mata Dev. Dia tahu bahwa dia tidak bisa hanya melihat kakak Melanie terperangkap di penjara, dan jika dia ingin meninggalkan penjara, dia tidak memerlukan perintah amnesti sama sekali. Setelah mendengar ini, Aaron dengan enggan setuju, dan kemudian mengeluarkan kakak Melanie dari sel penjara. Ketika dia hendak pergi, Dev memberitahu kakak Melanie alamat penginapan, tempat Melanie menunggunya. Setelah kakak Melanie berterima kasih kepada Dev atas kebaikannya, dia mengikuti Aaron dan pergi. Langkahnya sedikit cepat, dan hatinya penuh dengan keinginan untuk kebebasan dan rasa terima kasih kepada Dev. Kapten Zhou sangat terkejut ketika melihat bahwa bukan Dev yang dibawa Aaron. Dia mengira Aaron telah meminta amnesti dan pasti akan melepaskan Dev, tapi dia tidak menyangka itu adalah bukan Dev. Ada sedikit keraguan di matanya, dan dia diam-diam menebak hubungan antara Aaron dan Dev di dalam hatinya. Setelah Aaron melepaskan kakak Melanie, dia masih membawa orang-orang untuk berjaga di bawah pohon kuno. Meskipun dia sedikit khawatir apakah dia bisa membawa Dev ke rumah sang jenderal dengan lancar di malam hari, dia tetap menjalankan tugasnya dengan patuh. Ketika tiba waktunya untuk mendapatkan angin, Dev berjalan di bawah pohon kuno itu lagi. Dengan godaan kemarin, Dev tidak ragu-ragu untuk langsung menembus kesadaran ilahinya ke dalam pohon kuno kali ini. Segera setelah itu, jiwanya langsung muncul dalam kekacauan, dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang kental. Kekuatan spiritual ini seperti kabut yang terwujud, memancarkan cahaya lembut, dan Dev ada di dalamnya, seolah-olah dia telah memasuki negeri ajaib yang misterius. Dev tahu bahwa ini adalah kesempatan langka untuk berkultivasi. Meskipun setengah jam tidak lama, dia dengan putus asa menyerap kekuatan spiritual di sekitarnya, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dia memejamkan mata dengan erat dan mengabdikan dirinya pada proses menyerap kekuatan spiritual, dan auranya terus meningkat. Bagaimanapun, kekuatan spiritual ini semuanya ada di dalam tubuh biksu lain, dan itu jauh lebih cepat daripada sekadar menyerap aura dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan spiritual dengan latihan. Saat Dev dengan rakus menyerap kekuatan spiritual di sekitarnya, cahaya putih perlahan mengembun, dan akhirnya membentuk seorang lelaki tua yang berdiri di depan Dev. Bersambung. Sebelum video berakhir, Mimin mau ngucapin selamat tahun baru 2025. Semoga pada tahun yang semakin sulit dan semakin naik pajaknya, kita semua masih dapat mendapatkan semua hal yang baik untuk kita semua. Badai pasti berlalu.